الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Ali Imran. Ayat 180. Tafsirnya. Sekali-kali janganlah menyangka, dengan memakai huruf iya, atau ta, orang-orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah dan karunia-Nya, artinya mengeluarkan zakatnya, bahwa itu maksudnya kebahilan itu, baik bagi mereka, menjadi maf'ul yang kedua, sedangkan domir sebagai pemisah. Maf'ul yang pertama ialah, kebahilan mereka, yang diperkirakan sebelum isim mausul, jika dibaca dengan huruf ta, dan sebelum domir jika dengan iya, tetapi itu buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungi harta yang mereka bahilkan dengan tidak dikeluarkan zakatnya, pada hari kiamat, yakni dengan melilitkan ular pada lehernya dan ular itu mematuknya sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Milik Allah lah segala warisan langit dan bumi, yang akan diwarisinya setelah lenyap atau musnahnya penghuni langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga akan mendapat balasan daripadanya. Ada yang membaca tak maluna, dengan huruf ta, ada pula ya maluna, dengan huruf ya. Ayat 181. Tafsirnya, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin, dan kami kaya. Mereka itu ialah orang-orang Yahudi, yang mengatakannya tatkala turun ayat, siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah suatu pinjaman yang baik, kata mereka, sekiranya dia kaya, tentulah dia tidak akan meminjam kepada kita. Kami akan mencatat, maksudnya akan menyuruh mencatat, apa yang mereka katakan itu, yakni dalam buku catatan amal perbuatan mereka agar mereka menerima balasannya. Menurut suatu kiroat, dibaca sayutabu, bukan sanaktubu. Dan kami catat pula pembunuhan mereka, memakai baris di atas atau baris di depan, atas nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan kami katakan, ada yang membaca nakulu, dan ada pula yakulu, yang berarti bahwa yang mengatakan itu ialah Allah, yakni di akhirat kelak, perantaraan lisan para malaikat. Rasailah olehmu azab neraka, lalu dikatakan pula kepada mereka bila mereka dilemparkan ke dalam neraka. Ayat 182. Tafsirnya, demikian itu, maksudnya azab neraka tadi, disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, diibaratkan dengan tangan karena kebanyakan perbuatan manusia dilaksanakan dengannya, dan bahwa Allah sekali-kali tidak menganiaya, artinya tidak berbuat aniaya atau melakukan keaniayaan terhadap hamba-hambanya, Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak bersalah atau berdosa. Ayat 183. Tafsirnya, yakni orang-orang yang, naat atau sifat bagi Allah zina, yang sebelumnya, mengatakan kepada Muhammad, sesungguhnya Allah telah menitahkan kepada kami dalam Taurat, supaya kami tidak beriman kepada seorang Rasul, artinya tidak membenarkannya sebelum ia mendatangkan kepada kami suatu kurban yang dimakan api. Maka kami tidak akan beriman kepadamu sebelum membawakan kurban, pemberian, yang mendekatkan diri kepada Allah berupa ternak atau lainnya. Jika kurban itu diterima, maka dari langit akan muncul api putih yang akan membakarnya. Dan jika tidak, maka ia akan tetap tinggal di tempatnya tanpa ada yang menyentuhnya. Hal ini diperintahkan kepada Bani Israel, tetapi kepada Al-Masih dan Muhammad tidak demikian halnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada mereka sebagai celaan, bukankah telah datang kepadamu beberapa orang Rasul sebelumku dengan membawa keterangan-keterangan nyata atau mukjizat, dan dengan apa yang kamu sebutkan itu, seperti Zakaria dan Yahya, tetapi mereka kamu bunuh juga. Perkataan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun perbuatan itu dari nenek moyang mereka karena mereka menyetujuinya. Maka kenapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar? Maksudnya jika kamu benar-benar beriman ketika melakukan pelanggaran itu. Ayat 184. Tafsirnya, jika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya Rasul-Rasul yang sebelum kamu pun telah didustakan pula, padahal mereka membawa keterangan-keterangan yang nyata yakni mukjizat, dan zubur, maksudnya suhuf-suhuf seperti suhuf Nabi Ibrahim dan Alkitab. Menurut satu kiroat, dengan memakai huruf ba pada Alkitab dan Az-Zubur, yang terang, yakni Taurat dan Injil, maka bersabarlah kamu sebagaimana mereka telah bersabar. Ayat 185. Tafsirnya, setiap diri akan merasai kematian, dan hanya pada hari kiamatlah pahalamu disempurnakan, artinya pada hari kiamatlah ganjaran amal perbuatanmu dipenuhi dengan cukup. Barang siapa yang dijauhkan, setelah itu, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung karena mencapai apa yang dicita-citakannya. Kehidupan dunia ini tidak lain, maksudnya hidup di dunia ini, hanyalah kesenangan yang memperdayakan semata, artinya yang tidak sebenarnya karena dinikmati hanya sementara lalu ia segera sirna. Ayat 186. Tafsirnya, kamu sungguh-sungguh akan diuji, karena berturut-turutnya beberapa huruf nun, maka nun tanda rofaknya dihilangkan. Begitu juga huruf wawu domir jamak karena bertemunya dua wawu sakin, sedangkan artinya ialah kamu sungguh-sungguh akan diuji atau dicoba, mengenai hartamu, dengan beban-beban dan kewajiban yang harus kamu penuhi, dan dirimu, dengan ibadat dan ujian berupa malapetaka, dan sungguh akan kamu dengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yakni dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan dari orang-orang musyrik, dari kalangan Arab, gangguan menyakitkan yang banyak sekali berupa makian dan tuduhan serta godaan dan gangguan terhadap wanita-wanitamu. Jika kamu bersabar atas tantangan itu, dan bertakwa kepada Allah,
maka demikian itu termasuk di antara pekerjaan-pekerjaan utama, termasuk hal-hal yang harus dipentingkan dan wajib dihadapi dengan keteguhan hati dan kesabaran yang penuh. Ayat 187. Tafsirnya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil ikrar dari orang-orang yang diberi Alkitab, yakni tugas yang diberikan kepada mereka dalam Taurat, hendaklah kamu menerangkannya, maksudnya isi Alkitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya, yakni Alkitab itu. Kedua kata kerja pada kalimat ini dengan memakai huruf ta dan ya. Lalu mereka melemparkannya, maksudnya ikrar tersebut, ke belakang punggung mereka, artinya tidak mereka penuhi dan amalkan, dan mereka menukarnya dengan, mereka ambil sebagai gantinya, harga yang sedikit berupa harta benda dunia yang mereka pungut dari rakyat bawahan dengan keunggulan mereka dalam ilmu Alkitab. Maka ilmu itu mereka sembunyikan karena takut akan lepas dari tangan. Maka amat jeleklah tukaran yang mereka terima, atau penukaran yang mereka lakukan itu. Ayat 188. Tafsirnya. Janganlah sekali-kali kamu kira, dengan memakai huruf ta dan iya, bahwa orang-orang yang merasa gembira dengan apa yang telah mereka lakukan, yakni dengan apa yang telah mereka perbuat yaitu menyesatkan manusia, dan mereka ingin supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, yakni berpegang kepada kebenaran padahal mereka dalam kesesatan, janganlah kamu menyangka mereka, merupakan taukid atau pengukuhan dengan kedua versinya, memakai huruf ta dan iya, terlepas, artinya berada di suatu tempat yang bebas dari siksa di akhirat, tetapi mereka berada di suatu tempat di mana mereka akan menerima siksa yaitu di neraka jahanam, dan bagi mereka siksa yang pedih menyakitkan. Kedua maf'ul yahsabu yang pertama, terkandung di dalam kedua maf'ul yahsabu, yang kedua berdasarkan kiroat yahsabu, sedangkan menurut kiraat tahsabu, hanya maf'ul kedualah yang dibuang. Ayat 189. Tafsirnya. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, maksudnya perbendaharaan hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, di antaranya menyiksa orang-orang kafir dan membebaskan orang-orang beriman. Sadaqallahul azim.